Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan kepada Bapak Camat beserta stafnya, yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Huda Desa Tegal Taman, para sesepuh, asatidz dan asatidzah jamaah Masjid Jami' Nurul Huda rahimakumullah. Di kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini, izinkan untuk yang ketiga kalinya kami bertemu dengan masyarakat desa Tegal Taman, khususnya para jamaah subuh Masjid Jami' Nurul Huda. Setelah umat Islam yang beriman melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, umat Islam khususnya di negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, umumnya ada acara yang disebut halal bihalal. Kalaupun di negara-negara Islam ini tidak ada. Yang ada hanya di negara kita tercinta Republik Indonesia. Halal bihalal menurut persepsi umum adalah pertemuan 1 tahun lebih atau kurang setelah Idul Fitri antara sanak, famili, handai, tolan, tetangga, para sahabat dan yang lainnya dalam rangka saling maaf memaafkan. Dalam perspektif linguistik, perspektif bahasa, yang namanya halal bihalal asal kata kerja verb halla yahillu halalan, maknanya boleh Pak Bu. Jere wong dermayune oli, lawannya boleh adalah tidak boleh, atau memakai bahasa agamanya adalah haram. Sedangkan kata haram ini berasal dari bahasa Arab, asalnya hurmah. Hurmah itu maknanya hormat. Satu contoh, misalkan saya membuat surat kepada Ibu Bupati, tertulis kepada yang terhormat Ibu Bupati. Bapak Ibu juga barangkali yang mau pergi haji ke Al-Makkatul Mukarramah, di sana ketika Bapak Ibu melakukan tawaf berkeliling Ka'bah berada di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu artinya apa? Kalau haram artinya tidak boleh, berarti Masjidil Haram artinya masjid yang tidak boleh. Tetapi makna yang sebenarnya adalah Masjidil Haram itu adalah masjid yang terhormat atau masjid yang mulia.
Itu yang benar. Kalau halal yahillu halalan, maknanya boleh. Kalau masdarnya halal yahillu hillan, maknanya penyelesaian. Jamaknya adalah al-hulul. Kalau inhilal, maknanya dekadensi. Seperti inhilal akhlaqi, dekadensi moral. Itu menurut perspektif linguistiknya, ilmu terminologinya. Kalau haram, dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu makan daging bangkai. Maka bangkai itu hukumnya haram. Waddamu, dan darah. Walahmul khinziri, dan memakan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan binatang atau hewan yang disembelih tanpa mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, dihukuminya adalah haram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggunakan kata haram? Artinya manusia itu dihormati, penghormatan kepada manusia. Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu sebagai umat Islam memakan daging babi itu ada bakteri yang namanya cacing pita. Kalau bapak ibu memakan daging babi, nanti dalam penggilingan perut besarnya bapak dan ibu akan terjadi penyakit yang bersemayam, yang tumbuh dengan sendirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakai kata haram, artinya menghormati manusia. Kalau dimakan berbahaya dan seterusnya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa khalaqalakum, dan Allah mencipta semuanya ini untuk kamu. Ma fis samawati, apa yang berada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang berada di bumi. Semuanya boleh, silahkan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, udara, air, kayu, dan seterusnya. Dalam qaidul fiqhiyah ditegaskan bahwa al-aslu fil asya al-ibaha atau al-halalu. Hukum asal itu semuanya adalah boleh. Illa maqama alaihi dalilun ala haramihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Seperti contoh, bank konvensional itu tidak ada dalil yang otentik atau tidak ada dalil yang spesifiknya. Jadi kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, adalah hukumnya boleh. Contoh yang kedua, bapak-bapak merokok ya. Ada sebagian yang menghukumkan makruh. Makruh itu kalau dilaksanakan, kalau dikerjakan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan mendapat pahala. Ada juga yang mengharami rokok buat para perokok aktif, adalah hukumnya haram. Karena apa? Karena membahayakan bagi kesehatan manusia. Katanya, kalau itu adalah dalil umum, yang dicari adalah dalil spesifiknya. Seperti contoh lagi dalam kalimat Ja'a Zaidun yarkabul khisona. Ja'a fi'lu maudin mabniyun alal fathi la mahallalaha minal i'rabi. Zaidun fa'iluhu wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi
dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Yarkabul khisona wal jumlatu fi mahalli nasbin. Mahali tempat. Jikalau yang namanya halal itu, jikalau kita menempatkan pada tempat yang sebenarnya, itu yang namanya halal. Kaitannya dengan akhlak bagaimana? Bahwasanya kita ini jikalau ada seorang manusia yang menempatkan pekerjaannya, profesinya, dengan kejujurannya, dengan ngomong benernya, dengan prosedur Allah Subhanahu wa taala, itu namanya manusia berakhlak. Kita ini namanya makhluk. Perbuatan kita namanya khuluq. Allah Subhanahu wa taala disebut khaliq. Jamaknya asal kata khalaqa yakhluqu menjadi al-akhlaq. Jadi manusia yang berakhlak itu adalah orang yang melaksanakan kebenaran, kejujuran dengan proposal Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya orang yang berakhlak. Jangan sedikit ada kepentingan yang lainnya Pak ya. Kalau bapak, ibu-ibu, ada seseorang SDM-nya cuma tamatan SD, dijadikan oleh atasannya menjadi ketua ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dipastikan banyak yang marah. Kenapa? Karena SDM-nya kurang memenuhi syarat. Apalagi jar paket B, jar paket C. Orang yang ditempatkan kepada ketua Ikatan Cendekiawan Muslim itu adalah orang yang punya intelektualitas yang tinggi. Jadi kita ini jangan overlapping of interest. Jangan ada kepentingan-kepentingannya lain yang menindih. Jadi halal bihalal itu artinya kita kembali dengan reposisi kita, menempatkan pada tempat yang sebenarnya semula dengan layak. Seperti seorang suami, jadilah kembali seorang suami yang baik. Seorang istri juga jadilah seorang istri yang baik sesuai prosedur sebagai ibu rumah tangganya. Begitu juga seorang istri, jangan suka mengatur sang suami, apalagi sang istri suka marah sama sang suami karena setane manjing ning awake dheweke jadi greget sampai notok ndase laki karo centong platok. Itu namanya tidak berakhlak. Yang namanya halal bihalal itu kita reposisi kembali, kita tempati pada tempat yang layak kembali. Jikalau kita sudah menempatkan diri pada tempat yang layak di tempatnya sesuai profesinya masing-masing. Jikalau ada seorang manusia yang menempati tempat duduknya orang lain karena track recordnya tidak baik, apa? Dia tuh punya kelakuan yang nyemengit, jerewung dermayune nyemengit, dijadikan menjadi kedudukannya sebagai kepala sekolah misalkan. Ini tidak ada yang banyak orang yang tidak terima ataupun yang lainnya. Nah, setelah kita kembali kepada halal bihalal, kita reposisi kembali, menempati tempat yang layak, maka insya Allah di mana-mana tidak ada konflik sosial dan lain sebagainya. Bisanya terjadi konflik sosial di mana-mana karena sebagian ada manusia yang menempatkan pada tempat yang tidak layak. Semoga dapat bermanfaat untuk kajian subuh keliling kali ini di Masjid Jami Nurul Huda, Desa Tegal Taman. Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekian saja, semoga banyak manfaatnya dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.